Devi, terima kasih panjenengan telah membantu kami, membantu Bu Rofi. Ini hanya untuk mengkonfirmasi. Kemarin panjenengan kan sudah diajak berdiskusi tentang mengidentifikasi aset, aset yang ada di sekitar sekolah, di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah. Terus kemarin Bu Rofi, siapa saja kemarin yang diajak diskusi Bu Rofi? Wali murid, guru, wali murid, guru, kepala sekolah, tiga tok ya. Terus berapa kali kemarin? Cuma sekali. Sekali. Iya, waktu ada kegiatan rapat wali murid. Sekali ya. Kemarin Devi diajak diskusi sehingga tahu ya mekanisme bagaimana berdiskusi mendata aset atau sumber daya di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin panjenengan kami ini wali ya. Jenengan bisa bercerita bagaimana proses dalam diskusi menentukan aset kemarin. Kemarin itu yang saya diskusikan dengan Bu Rofi itu tentang saya mengamati dan mengelompokkan aset yang ada di sekolahan. Nah, itu berdasarkan aset yang ada di sekolahan itu terdapat beberapa karakteristik, yaitu seperti aset manusia, terus aset sosial, politik, kemudian fisik, terus ada juga sosial lingkungan, terdapat juga aset agama dan kebudayaan, ya, terus ada aset finansial juga. Ya, seperti 7 aset sudah bisa diidentifikasi ya, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi hanya mengkonfirmasi saja. Aset manusia yang didapatkan kemarin berapa setelah diidentifikasi? Untuk guru. Untuk guru kemarin itu ada sekitar 4-an ya. 4 guru. Iya. Guru semua S1 ya. Terus yang sertifikasi yang berapa? Sertifikasi ada 3. Ada yang S2. Yang kemarin. Dan dalam mengidentifikasi aset, kan mungkin aset itu kan kadang ada yang betul-betul bisa kita lihat, kadang kan ada yang lebih kalau aset fisik itu kan mudah kita identifikasi. Lalu aset-aset yang lain kadang kan juga ada kendala. Ada kendala apa yang ketika diskusi itu sulit atau mungkin kesulitan dalam mengidentifikasi aset? Adakah kemarin kendalanya? Kemarin itu kendalanya tentang mengelompokkan dan meletakkan asetnya tersebut. Seperti contohnya apa peraturan yang ada di sekolahan itu, peraturan yang ada di sekolahan itu termasuk ke dalam aset sosial atau ke aset politik kayak gitu. Mengidentifikasi kemudian klasifikasi mengelompokkan apakah ya emang yang paling mudah aset fisik ya, aset sosial, kemudian aset politik itu, kemudian kalau budaya dan agama juga cenderung lebih mudah. Yang sosial politik ini agak bersinggungan ya, ini masuk politis atau sosial ya, kendalanya itu ya, kadang sulit membedakan aset sosial aset politik ya. Dalam menentukan sumber daya masuk sekolah, kemarin sebenarnya ada acuan atau pertimbangan yang digunakan untuk mengelompokkan aset itu. Acuannya apa? Didiskusikan. Pertimbangannya yang pertama kolaborasi antara guru, terus kemudian baru melakukan
makanya tadi ya kendala tadi itu mungkin bisa dipecahkan bersama-sama ya. Oh ini kepada aset politik ini bukan aset sosial misalnya ya, dengan adanya kolaborasi. Jadi, kemudian setelah selesai diskusi dan mendata, adakah mungkin yang tertinggal, artinya pada saat diskusi itu belum terpikirkan, ternyata setelah diskusi, oh ya ini sebetulnya masuk aset, tapi kemarin dalam diskusi belum masuk, apakah ada? Ada sih Pak, kemarin itu seperti pengelolaan lahan. Punya lahan kosong sih. Iya, Iya. apa namanya, cocok tanam, bisa kayak gitu. Belum sempat didiskusikan. Iya, belum. Iya. Nanti bisa. Iya, waktu itu ya aset lingkungan bisa ya. Itu berarti belum. Kemarin tapi akhirnya dimasukkan ke Rofi. Oke. Itu jadi sekarang sudah punya data ya, data tentang aset, 7 aset baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah Rofi ya. Dan mungkin dari data itu yang paling menurut panjenengan paling menentukan itu aset apa yang paling penting sekali. Kalau paling penting pasti modal manusia ya Pak. Kalau nggak ada, Ya. kalau nggak ada guru dan siswa nggak mungkin jadi sekolah gitu. Itu juga penting. Terus yang ada finansial. Karena apa-apa kalau nggak ada uang pasti tidak bisa terlaksana begitu. Itu juga salah satunya penting. Terus mungkin juga sarana prasarana fisik, modal fisik itu juga penting. Sebenarnya 7 aset itu penting ya Pak, semuanya penting. Tapi ada misalkan salah satu yang tidak ada gitu juga jomplang ya kan. Jadi semuanya juga penting. Ya betul kan semua penting. Yang mungkin yang betul motor itu yang kayak SDM itu ada visi. Kita yayasan. Terus Orang menjadi apa yang menjadi penting agar pengelolaan sekolah ini berjalan dengan baik. Jadi aset itu mungkin dalam waktu dekat yang untuk pengembangan sekolah dalam konteks dalam pembelajaran ada rencana yang paling dekat dalam pemanfaatan aset itu. mungkin kolaborasi itu ya Pak, sama-sama kita memanfaatkan dapur. Kan ada ruang dapur, terus di sini tuh ada bakery, pelangi. Nah, jadi nanti mungkin mengundang Mbak Dian bagian pelangi itu untuk mengajari siswa itu membuat bakery. Kalau untuk masak mungkin sayur asam, bobor itu gurunya bisa, tapi kalau bakery kan harus yang berkompeten gitu Pak. Jadi mungkin menggunakan itu lingkungan sama apa namanya fisiknya kan sudah ada dapur, jadi ngajak kolaborasi masyarakat sama. Akhirnya dengan punya data itu ya mau melakukan kegiatan itu lebih mudah. Jadi menghubungi siapa? Kalau begini bagaimana caranya? Akhirnya lebih mudah. Ya saya kira itu. Terima kasih. Panjenengan sudah ambil bagian dalam pemetaan aset ini dan kita asumsikan kebutuhan bersama untuk perkembangan sekolah dan tentunya khususnya yang untuk anak-anak kita. Semua program itu kan ujungnya untuk anak-anak kita. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Dewi. Sangat ditahan.